tempat ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon dimuliakan jemaah yang sekiranya ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam penyambutan di tempat ini, baik tempat maupun hidangannya, mungkin kami mohon dibukakan di tempat yang sebenarnya. Bukan berarti kami mencoba untuk tidak menghormati Bapak dan Ibu sekalian, tapi akan tetapi kita lebih nikmatnya lagi untuk bisa mendengarkan dari apa yang intinya disampaikan oleh penceramah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan. Izinkan dan perkenan kami mohon bantuan doanya untuk pembangunan nantinya gedung RA atau Rasul Akbar dan TPA yang beberapa waktu yang lalu sudah kami robohkan karena memang sudah berusia, sudah berkoordinasi untuk membangun ulang. Mohon doa restunya kepada jamaah sekalian agar kiranya gedung tersebut bisa segera terbangun dengan cepat. Selenggarakan semoga Allah ridhoi dan Allah berikan hasil yang lebih baik. Pembina yayasan buat hadir yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Hada Kema. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bu Woro. Salam dari Bu Woro. Acara sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Sulaiman SPMM selaku Ketua dari Perkomas. Mabok cilok. Mabok cilok. Nanti ya. Nanti khusus. Ibu-ibu, dengan nikmat sehat, mudah-mudahan dengan kesehatannya, dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang tadi salat subuh bersama kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan suatu syafaatnya dari adik kita yang tadi dibacakan Al-Quran bagi yang mendengarkan dan bacanya mudah-mudahan kelak juga sekali lagi dari teman-teman yang berkumpul inilah teman-teman yang soleh dan solehah, insya Allah akan dipertemukan di yaumul akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah waktunya hari ini yang terus menjadi tatapan rohani kita, yaitu ahwal alam Ustaz Hasan Somali yang akan menyirami keimanan kita, mudah-mudahan tubuh berkembang miraj, kita juga bisa miraj kalau artinya kita melaksanakan 3 dimensi tadi antara luar dan mampu menembus pintu-pintu langit, insya Allah kita bisa miraj juga alhamdulillah ini telah hadir Bapak Pembina bersama dalam dakwah, bersatu dalam ukhuwah kita, ukhuwah bagian kita mudah-mudahan kita sebelum sholat subuh berjamaah dari bawah atau kepada warga juga Pak Lurah yang hari ini tidak hadir, mudah-mudahan ada suatu perubahan yang lebih baik. Kita selalu jaga tidak kita suka marah supaya alhamdulillah
Amin. Ya Allah. Yang sakitnya ada di rumah mengikuti kita doakan. Demikian yang disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Ahmad Sulaiman selaku Ketua Forkomas beserta jajarannya yang selalu istiqomah sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Dan hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير هذه البشرية إلى الرشد سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون لسنته وجاهد جهاده إلى الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Forkomas yang saya hormati, dan insyaallah kita semuanya di sini selalu mendapatkan barakah, inayah, taufik dan hidayah serta riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Forkomas Bapak Iman Sulaiman dalam kedua kita berjumpa, Bapak Pembina, Bapak Toto, ini juga sudah lama dan ketemu, dan Bapak Bashir yang membesar-besar dari atas nama DKM Darussalam. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini berada di suatu tempat yang aman. Darussalam itu artinya adalah tempat yang penuh dengan kedamaian. Darussalam itu juga artinya adalah surga. Wallahu yad'u ila Darussalam. Allah itu mengundang kalian untuk masuk ke Darussalam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik istiqamah dalam menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin bapak-bapak dan ibu sekalian, ada suatu pertanyaan yang sangat mendasar sekali, yang seyogianya pertanyaan ini pantas kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan klasik, tetapi dia sangat substantif, sangat esensial dan sangat penting. Karena dengan menjawab pertanyaan ini, kita akan menyingkap sebenarnya apa visi dan misi kita hidup di dunia yang sangat singkat dan sementara. Pertanyaan itu bunyinya adalah, apakah yang sebenarnya Anda cari di dalam hidup ini? Apa sebenarnya yang saya cari di dalam kehidupan ini? Kita tahu kehidupan di dunia ini sangat terbatas. Apa sih yang Anda cari? Dan pertanyaan berikutnya, setelah Anda mendapatkan apa
yang Anda cari itu, kemana Anda akan pergi sesudah itu? Jadi pertanyaan ini bisa kita ajukan kepada diri kita, apa yang saya cari dan kemana saya setelah saya mendapatkan apa yang saya cari itu, apa yang Anda cari, dan setelah itu Anda mendapatkan apa yang Anda cari, kemana Anda setelah. Bapak dan Ibu, mungkin ada orang yang mencari kekayaan di dunia ini. Kalau berbicara tentang kekayaan ini, barangkali dalam sejarah begitu banyak orang yang sudah mendapatkan harta kekayaan itu, orang yang kaya raya. Ada sebuah majalah namanya majalah Forbes. Majalah Forbes itu sebuah majalah yang memantau orang-orang kaya di dunia ini, siapa saja. Dan itu setiap bulan majalah Forbes itu selalu mengupdate siapa paling terkaya di dunia. Kalaulah Anda mencari kekayaan di dunia ini, maka banyak orang yang sudah kaya sebelum Anda. Tetapi kemana mereka sekarang? Kalaulah yang Anda cari itu adalah jabatan dan kekuasaan, maka di dalam sejarah umat manusia banyak sekali orang-orang yang sudah memiliki kekuasaan di tangannya. Fir'aun, orang yang memiliki kekuasaan yang sangat hebat. Tetapi di mana Fir'aun sekarang? Kalau yang Anda cari itu adalah popularitas, maka sebetulnya banyak orang yang sudah mendapatkan popularitas itu. Tidak terhitung banyak. Tetapi setelah popularitas itu mereka dapatkan, kita bertanya, di manakah mereka orang-orang yang populer itu sekarang? Bagi kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, yang kita cari di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, andaikan saya seorang pebisnis, maka saya akan menjadikan bisnis saya itu untuk wasilah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya seorang dosen, saya mencari ridho. Kalau saya seorang ayah, saya mencari ridho Allah. Kalau saya seorang ibu di rumah tangga, yang saya cari ridho Allah dengan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Kalau saya seorang politisi, maka yang saya cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah cita-cita dan harapan tertinggi bagi seorang mukmin dan muslim. Bahkan ini adalah tujuan daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72. Di situ Allah mengatakan, wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Tidak ada yang lebih utama, lebih mulia dan lebih besar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena ridhonya Allah itu adalah karunia besar bagi orang-orang muslim yang sadar akan keislaman dan keimanan. Tentu dia akan berusaha sekuat tenaga yang ada padanya untuk mencari dan menggapai ridha ilahi tersebut di dalam kehidupannya. Meskipun untuk mencapai ridha Allah itu kita akan bertemu dengan tantangan-tantangan, halangan-halangan dan rintangan-rintangan dan lain sebagainya. Ada sebuah firman Allah, bukan dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis kursi. Jadi hadis kursi itu adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang menceritakan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Hadis kursi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
seorang perawi hadis terkenal yang tidak diragukan lagi kesahihan hadis-hadis. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa keridhaan Allah itu merupakan kenikmatan tambahan bagi orang-orang yang ada dalam surga. Allah berfirman di dalam hadis kursi ini, kita baca saja hadisnya. Inna Allah yaqulu li ahli jannah, ya ahlal jannah, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadayk. Fayaqulu hal raditum, fayaqulu wa ma lana la narda ya Rabb wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Fayaqulu ala u'tikum afdal min dhalik. Fayaquluna ya Rabbana ayyu syai'in afdal min dhalik. Fayaqulu uhilla alaikum ridwani fala as'atu alaikum ba'dahu abada. Kita terjemahkan hadis ini dalam bahasa kita Indonesia. Di surga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga. Lalu penduduk surga menjawab, ya Rabb kami penuhi panggilan-Mu ya Rabb, dan seluruh kebaikan itu berada di tangan-Mu. Allah meneruskan, apakah kalian telah puas? Jadi Allah bertanya nanti kepada penduduk surga, mudah-mudahan kita ini jadi penduduk surga Pak. Jadi Allah akan bertanya kepada kita, sudah puaskah kamu di surga ini? Hal Rabbi itu? Nah, penduduk surga ketika itu menjawab, bagaimanakah kami tidak akan puas wahai ya Rabb, sedangkan Engkau telah memberikan kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada satupun dari makhluk-Mu. Allah kembali berkata, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih utama daripada itu semua? Jadi Allah menawarkan, kalian telah puas? Mereka menjawab, bagaimana kamu tidak akan puas di surga ini? Segala macam kenikmatan ada di sini yang tidak pernah terbayarkan oleh kami itu ketika di dunia dulu. Nah, Allah mengatakan, mau tidak kalian aku berikan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik daripada itu? Mereka balik bertanya, ya Rabb, apa lagi yang lebih utama dari itu semua? Nah, disitulah kemudian Allah berfirman, sekarang aku halalkan untuk kalian keridhaanku, sehingga aku tidak akan marah terhadap kalian untuk selama-lamanya sesudah ini. Jadi keridhaan Allah itu lebih tinggi daripada kenikmatan surga. Oleh karena itu di dalam doa kita sering baca itu yang diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jadi ridha Allah itu lebih utama daripada surga Pak. Allah akan menawarkan itu kepada penduduk surga. Kalian telah puas atau belum? Bagaimana kami tak puas ya Rabb? Ini kenikmatan luar biasa. Nah, ada yang lebih tinggi dari itu kata Allah. Sekarang aku halalkan untuk kalian keridhaanku, dan aku tidak akan marah sedikit pun pada kalian sesudahnya. Bapak dan Ibu sekalian, karena itulah kita lihat cara hidup para nabi adalah bersegera mereka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat umpamanya Nabi Musa alaihissalam bersegera menuju ridha Allah dengan mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, dan aku bersegera kepadamu ya Rabb agar engkau ridha kepadamu. Surah Taha ayat 65. Nabi Sulaiman juga berdoa di dalam surat An-Naml 19. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridha. Wa an a'mala salihan tardah, dan masukkanlah aku dalam rahmat
ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Demikian juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah dalam kondisi kesedihan yang diderita oleh beliau saat anaknya yang bernama Ibrahim wafat. Jadi Nabi itu punya anak laki-laki Ibrahim. Ibunya siapa namanya? Maria Al-Qubniyah. Dan anaknya Ibrahim ini meninggal ketika kecil. Satu-satunya, bukan satu. Ibrahim ini adalah salah seorang anak laki-laki Nabi. Meninggal waktu kecil. Nabi bersedih ketika itu. Namun kesedihan beliau itu tidak berlarut-larut dan dia mengatakan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dia mengatakan apa? Innal aina la tahzan wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzun. Kata Nabi, mataku ini mengucurkan air mata. Aku meneteskan air mata sebagai seorang manusia yang punya anak yang aku harapkan laki-laki meninggal dunia. Dan hatiku menjadi sedih. Namun aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Wahai Ibrahim, demi Allah, sesungguhnya kami sangat bersedih dengan kepergian. Ada lagi doa Nabi. Ya. Antas kita baca dengan sesering mungkin di samping doa yang tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Apa kata Nabi? As'aluka minal amali ma tarda. Aku mohon amalan yang engkau ridhai ya Allah. Wardi anna, ridhailah kami dan ridhai apa yang datang dari kami, apa yang kami lakukan. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 162, di situ Allah menyebutkan, afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisafatin minallah. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah itu sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, tujuan hidup kita kalau begitu adalah untuk mencari ridha. Dan ini harus ada di dalam pikiran kita setiap saat. Apapun yang kita lakukan, dengan apa yang kita lakukan itu kita jadikan wasilah untuk menggapai ini. Puncak tertingginya adalah apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Bayyinah di ayat terakhir. Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyia. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Inilah puncak tertinggi daripada kehidupan seorang muslim dan mukmin nanti di surga. Allah senang kepada dia dan dia senang kepada Allah. Kalau ridha Allah ini sudah kita dapatkan, Pak, aman semua. Sama juga ilmu kita, Pak. Kalau kita di rumah punya anak-anak, kita senang kepada anak kita. Dia meminta sesuatu, kita berikan. Bukan hanya yang diminta oleh dia, yang tidak dimintanya pun kita berikan. Kenapa? Karena ada ridho kita kepada mereka. Jadi pesan pertama saya pagi ini adalah mari kita dalam hidup yang singkat ini selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Iman dalam sambutannya dia mengatakan mari kita mensyukuri 3 nikmat. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat ihsan. Ya Pak Iman? Iman, Islam, dan ihsan. Nah, inilah 3 komponen utama ajaran agama secara keseluruhan. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Iman, Islam, ihsan itu kata benda. Orangnya disebut dengan, kalau iman disebut dengan mukmin. Islam orangnya disebut apa? Muslim. Ihsan orangnya disebut muslim. Jadi ada muslim,
mukmin dan ada muhsin. Kenapa ada 3 istilah ini? Iman, Islam, iman, dan ihsan. Itu sebenarnya bersumber daripada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terkenal yang disebut dengan hadis Umar. Bapak-bapak dari ibu mungkin sudah tahu semua jalan cerita hadis ini. Bahwa diberitakan pada suatu kali ketika Nabi duduk-duduk dengan sahabatnya di Masjid Nabawi di Madinah. Pada suatu pagi, tiba-tiba datang seorang laki-laki ke dalam majlis beliau. Laki-laki itu perawakannya tegap, rambutnya tersisir dengan rapi, wajahnya tampan sekali, pakaiannya putih bersih. Tiba-tiba dia langsung aja duduk di depan Nabi. Saking dekatnya dengan Rasulullah SAW itu diceritakan apa di situ? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah. Jadi kalau Bapak bersila sekarang, saya duduk, kita pertemukan lutut kita, itu dekat sekali. Setelah itu langsung dia bertanya kepada Rasulullah, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, tolong ceritakan kepadaku tentang apa yang disebut dengan Islam. Kemudian Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang jumlahnya berapa? 5. Rukun Islam itu nggak boleh ditambah-tambah, Pak, nggak boleh dikurang-kurangi. Kalau ada orang yang nambah sekarang rukun Islam itu jadi 7 atau lain, nggak benar itu. Anda menyimpang. Dari dulu sampai kiamat itu rukun Islam itu 5, sesuai dengan apa yang dijawab oleh Nabi kepada orang yang bertanya kepada beliau. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, syahadat, puasa, salat, zakat, naik haji, dia mengatakan kepada Rasulullah, sadaqta, engkau kalau begitu benar sekali. Setelah itu dia melanjutkan pertanyaan, Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku, tolong ceritakan kepadaku apa yang disebut dengan iman. Setelah itu Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun iman yang jumlahnya berapa? Jangan ditambah-tambah juga, jangan kurang-kurangkan juga. Setelah itu dia mengatakan sadaqta. Nabi menyebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, kemudian takdir. Kemudian dia bertanya selanjutnya, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, tolong ceritakan kepadaku tentang apa yang disebut dengan ihsan. Nah, kemudian Nabi mengatakan, menjawab pertanyaan dia, Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Singkat sekali. Yang disebut ihsan itu, kata Rasulullah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya ketika Anda menyembah Allah. Ketika engkau beribadah kepadanya, seolah-olah ka'annaka tarahu, engkau melihat Allah. Dan kalau Anda tidak dapat melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau engkau tidak dapat melihat Allah, yakinkan dalam hatimu bahwa ketika engkau ibadah itu, Allah melihat kepadamu. Itulah rumusan ihsan secara singkat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau begitu rukun Islam berapa? 5. Rukun iman 6. Rukun ihsan berapa? 2. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itulah yang disebut oleh para ulama kita dengan musyahadah. Dan yang satu lagi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan apa? Muraqabah. Muraqabah itu artinya apa? Kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, bisa tidak bapak-bapak dan ibu membayangkan kalau ada orang ibadah merasa dilihat Allah enggak? Merasa dilihat juga enggak? Apa yang terjadi? Pasti dia akan ibadah amburadul, karena dia tidak merasa diawasi. Nah, ketika kita ibadah, kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan kalau kita menyuruh sesuatu pekerjaan kepada anak kita, kalau kita awasi, kita tunggui, kita tongkrongi dia bekerja, pasti dia akan bekerja dengan baik.
Nah, Bapak dan Ibu, kita akan fokus sekarang tentang ihsan. Apa sih yang disebut ihsan? Ihsan itu dari bahasa Arab, dari ahsana yuhsinu ihsan. Seperti biasa, ihsan itu dibahas oleh para ulama dari segi bahasa dan dari segi istilah. Apakah yang disebut dengan ihsan itu dari segi bahasa, dari segi etimologi? Saya mengutip beberapa pendapat di sini. Ya. Dikatakan bahwa al-ihsanu lughatan fi'lu ma huwa hasanun ma'al ijadati fis sun'i. Ini saya kutip dari sebuah kamus yang namanya Al-Mu'jamul Wajiz. Artinya, yang disebut dengan ihsan itu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang baik secara berkualitas dan bermutu. Jadi dia bukan hanya mengerjakan pekerjaan baik, tapi pekerjaan baik itu bermutu, berkualitas. Sementara ada ulama yang menyebutkan, ini saya kutip dari buku Ma'arijul Qabul Bisyarhi Sulamil Usul, kitab disebutkan di situ al-ihsanu ijadatul amali wa itqanuhu wa ikhlasuhu. Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang baik secara berkualitas dan didorong oleh motivasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut. Jadi ada tambahan dari ta'rif yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi berbuat baik, bermutu. Kalau ini ditambah berbuat baik, bermutu dan ikhlas kepada Allah. Ada orang berbuat baik, bermutu tapi tidak ikhlas karena Allah, itu bukan ihsan. Ada lagi pendapat lain, ini saya kutip dari salah seorang mufassir Mesir kontemporer dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Dia menyebutkan begini, yang disebut dengan ihsan itu antaf'ala fawqa ma kallafaqallahu bihi minal ma'murati wal manhiyat. Engkau melaksanakan suatu tugas yang diperintahkan Allah melebihi dari apa yang harusnya Anda laksanakan. Optimal, baik pada hal-hal yang diperintahkan maupun pada hal-hal yang dilarang. Jadi ihsan itu Pak, bisa dalam soal perintah, bisa dalam soal larangan. Dalam soal perintah apa contohnya? Kita salat yang wajib berapa kali? Wajib. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini untuk mencapai derajat ihsan, dia tidak mencukupkan hanya salat 5 waktu saja, tapi dia menambah dengan salat-salat sunat yang sebetulnya tidak wajib untuk dia. Nah, ketika itu dia berada pada level atau maqam ihsan. Itu contoh daripada perbuatan yang diperintah Allah. Daripada contoh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah apa? Perbuatan zina. Dilarang apa tidak? Dalam agama. Dilarang. Tidak boleh. Karena itu dalam maksiat. Tetapi orang ini bukan hanya sekadar tidak melaksanakan zina, tapi dia menutup seluruh pintu-pintu yang akan menuju kepada berzina. Oleh karena itu, firman Allah dalam surat Bani Israil itu, firmannya bukan jangan kamu berzina, tapi apa? Wala taqrabuz, jangan kamu dekati. Bukan Allah bilang jangan kamu berzina, enggak. Nah, orang yang sudah sampai ke taraf ini, dia sudah berada pada level muhsin, ihsan. Nah, sekarang kita masuk apa yang disebut dengan ihsan secara terminologi. Seperti yang disampaikan oleh Nabi. Tapi sebetulnya ada 3 riwayat, Pak. Saya sudah meneliti semua hadis-hadis yang berkaitan dengan ihsan itu. Kita dapati rumusan ihsan itu ada pada hadis Umar, hadis Abi Hurairah, dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada perbedaan redaksi sedikit, tapi tidak banyak, tapi intinya sama. Dalam hadis Umar dikatakan oleh Nabi ketika ditanya tentang apa ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya Allah melihatmu. Itu dalam hadis Umar.
Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan antakhsyallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau takut kepada Allah seolah-olah Allah itu ada di depan Anda. Kalaupun Anda tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat. Dalam hadis Ibnu Abbas lain lagi, Nabi mengatakan rumusannya, yang disebut ihsan itu anta'mala lillahi ka'annaka tarahu fa innaka illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beramal karena Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat. Kalau kita kombinasikan 3 hadis ini, Pak, hadis Umar, hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Abbas, kita akan mendapatkan ta'rif atau definisi ihsan itu yang komprehensif, sehingga kita bisa mengatakan apa? Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau takut kepada Allah, engkau beramal karena Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Dia pasti melihat apa yang engkau lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, dari rumusan-rumusan yang sudah kita kemukakan tadi, secara lugawi, secara etimologi dan terminologi itu, dapat kita simpulkan bahwa ihsan itu hanya dapat berlaku pada hal-hal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ihsan tidak berlaku pada hal-hal yang menyangkut dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Jadi, area ihsan itu sesuai dengan ahsan tadi, dia hanya pada hal-hal yang positif. Pada hal-hal yang negatif tidak akan terdapat ihsan. Sehingga banyak penceramah-penceramah kita secara bersorok mengatakan, ada nggak kira-kira kalau orang mau berbuat dosa dia baca Bismillah, mau mencuri Bismillahirrahmanirrahim, sesudah mencuri Alhamdulillah. Tidak ada. Jadi kalau begitu ihsan itu hanya pada hal-hal yang positif saja. Al-ihsan itu secara umum berarti berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik dengan cara berkualitas, berbobot serta maksimal, optimal, didorong motivasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyebutnya dengan istilah berbuat baik dengan sangat indah dan berbuat baik plus. Sudah disebut dengan ibu-ibu di rumah tangga kalau punya pembantu, kalau karangan kita lagi kotor, rumah kita lagi kotor, ibu perintahkan tolong sapu ini. Nah, pembantu itu nyapu. Ibu hanya memerintahkan untuk menyapu rumah saja, tapi pembantu ini melihat pekarangan itu kotor juga. Lalu dia tanpa diperintah oleh ibu, dia menyapu pekarangan itu. Nah, itu perbuatan apa namanya? Karena ibu nggak pernah memerintahkan, oh sapu halaman juga enggak. Dia hanya berinisiatif untuk menyapu halaman karena dia lihat halaman itu kotor penuh dengan daun-daun. Jadi oleh karena itu kita sekali lagi mengatakan area atau wilayah ihsan itu sangat luas sekali, bisa menyentuh seluruh aspek yang positif dari kehidupan manusia. Ada orang, Pak, meminjam buku kepada saya. Buku saya pinjamkan kepada dia dalam keadaan tidak tersampul, panjang itu. Suatu waktu saya minta bukunya, karena saya perlu buku itu. Ketika dia mengambilkan buku kepada saya lihat buku itu sudah disampul dengan indah. Ini namanya perbuatan apa, Pak? Saya tidak bilang sama dia Anda harus sampul buku ketika membaca. Dia bisa disampulnya baik-baik, dipelihara, dia kembali. Senang nanti kita. Contoh yang paling elementer, yang paling sederhana, dalam sebuah acara kita isi formulir. Ada teman saya sedang isi formulir, dia mau isi formulir juga, tapi dia nggak punya pulpen. Dia minta pinjam pulpen, Pak, pinjam pulpennya Pak. Kan biasa begitu, pinjam pulpennya sebentar. Saya berikan pulpen itu, Pak. Biasanya pulpen kalau pulpen sama lama itu kan ada tutupnya. Ya, pakai tinta atau pakai itu, pakai putar.
Saya bukan hanya meminjamkan pulpen, tapi saya bukakan pulpen, saya berikan kepada dia sehingga dia bisa langsung mendengar. Itu namanya perbuatan. Kan saya tidak berkewajiban, saya kasihkan aja pulpen sama dia. Dia yang membukanya, tapi tidak saya kasihkan. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Ustaz, bagaimana kalau ada orang merokok? Bapak-bapak banyak tak yang merokok sih? Pasti ada. Tapi rokok itu dia tinggal. Tidak ada manfaat. Ada orang merokok, saya tawarkan kepada dia rokok, saya berikan, kemudian langsung saya ambil korek api, saya sulut ke mulut. Apakah ini perbuatan ihsan? Kenapa? Kan biasa Pak, menghormati orang, saya berikan rokok, tapi itu bukan perbuatan ihsan. Kenapa? Karena ini areanya bukan perbuatan baik. Jadi oleh karena itu bagi yang merokok, ya saya biasa Pak mengkampanyekan anti rokok itu kepada jemaah haji. Kalau ada jemaah haji saya sebelum kita berangkat, kita bapak-bapak yang ya kita pun mengerti ya, orang yang merokok itu karena sudah bertahun-tahun dan sulit untuk meninggalkan rokok. Tapi saya berikan rumusan sederhana. Untuk berhenti merokok itu sederhana Pak. Bapak dulu merokok, membiasakan diri merokok itu kan tidak secara tiba-tiba. Kan ada prosesnya. Dulu Bapak membiasakan diri merokok, sekarang dibalik. Coba biasakan diri tidak merokok. Kalau bulan puasa, kenapa kita bisa tidak merokok? Karena ada niat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan. Al-ihsan ini Bapak dan Ibu adalah salah satu komponen dari ajaran agama secara totalitas atau ad-dinul kamil, di samping dua komponen lainnya yaitu iman dan Islam. Tetapi pembagian Islam, iman dan ihsan itu hanya ada dalam teori. Di dalam praktek ketiga-tiganya harus saling menyatu di dalam amal kita. Sehingga saya mengatakan apa? Ini dari saya, bukan saya kutip dari siapa. Saya mengatakan apa? Al-ihsanu juz'un la yatajazza'u 'anil islami wal iman. Wal imanu juz'un la yatajazza'u 'anil islami wal ihsan. Al-islamu juz'un la yatajazza'u 'anil ihsan wal iman. Apa artinya? Ihsan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan Islam. Iman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam dan ihsan. Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ihsan dan iman. Jadi ketiga komponen ini harus menyatu padu di dalam kita melakukan sebuah amal. Dalam salat itu ada imannya di sini. Kalau orang nggak beriman dalam salat, ada Islamnya berupa perbuatan lahir dan ada ihsannya. Orang salat itu harus punya ihsan, harus punya adab, harus punya etika. Jadi oleh karena itu ketiga komponen ini merupakan kesatuan ajaran agama, tidaklah sesuatu yang mengada-ngada, tetapi ini didasarkan kepada sebuah hadis. Jadi saya mengatakan tiga komponen ini harus menyatu, itu bukan mengada-ngada, tapi bisa kita rujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi, yaitu hadis yang disebut dengan hadis Jibril atau hadis Umar, di mana Rasulullah yang memberi penjelasan ketika itu bahwa yang datang laki-laki tadi, kembali ke cerita tadi, yang datang laki-laki kepada Nabi di majelisnya itu, Nabi mengatakan, dan sahabat-sahabat ada yang tahu siapa yang datang. Nabi mengerti, sahabat-sahabatnya pada heran, siapa ini orang yang datang? Oleh karena itu Nabi mendahului untuk memberikan penjelasan. Nah itulah hikmahnya Nabi kita yang mulia. Dia mengerti keadaan jemaahnya. Orang ini terheran-heran, daripada terheran-herannya berlarut, nah harus diberi penjelasan. Nabi malah bertanya, atadruna man is-sa'il? Tahu tak kalian siapa yang datang tadi bertanya dengan saya dan saya jawab? Apa jawaban sahabat? Allahu a'lamu wa rasuluh. Allah lah yang lebih tahu dan Rasulnya yang lebih tahu.
Nah, Nabi mengatakan apa? Dia adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk memberikan pelajaran kepada kalian tentang hal-hal yang menyangkut dengan Islam. Jadi Nabi mengatakan ini adalah Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu agama. Tapi ada perbedaan juga, Pak. Dalam beberapa hadis, saya mengumpulkan 9 hadis tentang Al-Ihsan itu, tentang ungkapan Nabi siapa yang datang itu. Ada hadis Umar, ada hadis Tirmizi, ada hadis Ibnu Umar, hadis Abi Hurairah lagi, hadis Ibnu Amir. Nabi mengatakan dalam hadis Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril, dia datang kepada kalian memberikan pelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi mengatakan zaka Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah malaikat Jibril, dia datang kepada kalian memberikan pelajaran tentang urusan agama kalian. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi mengatakan hadza Jibril, ini adalah Jibril, ja'akum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan ja'a Jibril yu'allimukum dinakum. Dalam hadis Abi Hurairah lagi, hadza Jibril arada an ta'lamu idza lam tas'alu. Ini adalah Jibril, dia datang untuk memberikan tahu kepada kalian apa-apa yang kalian tidak mengerti. Dalam hadis Ibnu Abi Amir, Nabi mengatakan qala subhanallah. Nabi mengatakan subhanallah 3 kali. Hadza Jibril ja'a li yu'alliman nasa dinahu. Ini adalah Jibril, dia datang untuk memberikan pengajaran kepada manusia tentang apa-apa yang menyangkut kegiatan agama. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika saya mengatakan bahwa iman, Islam dan ihsan itu merupakan kesatuan ajaran yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain, sehingga jangan ada orang mengatakan saya ambil imannya saja, atau saya ambil Islamnya saja, atau saya ambil ihsannya saja. Tidak boleh. Harus ketiga-tiganya menyatu, saling terkait antara satu dengan yang lain. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ternyata ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat wafat Abdul Qais. Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang disebut dengan iman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa adalah syahadatain, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan. Harusnya Nabi mengatakan bahwa iman itu apa? Rukun iman itu. Ternyata Nabi mengatakan bahwa iman itu adalah syahadatain. Iman itu adalah bersyahadat, bersalat, zakat, puasa, dan naik haji. Jadi Nabi tidak membedakan antara Islam dan ihsan. Perbedaan itu bisa hanya dalam teori kita saja. Jadi jelaslah bahwa iman, Islam, dan ihsan ketiga-tiganya adalah bagaikan tali, bagaikan 3 tali yang berjalin berkelindan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan. Ada yang menarik Bapak-bapak dan Ibu, untuk kita cermati bahwa peristiwa kedatangan Jibril ini seperti disebutkan dalam buku-buku hadis justru terjadi pada tahun ke-10 sesudah hijrah, yaitu ketika tugas-tugas kenabian sudah hampir selesai dan berakhir. Jadi bukan pada awal dari masa-masa kerasulan beliau. Maksudnya barangkali wallahu a'lam adalah untuk sebagai penegasan kembali, penguatan atau pengokohan dari ajaran agama secara totalitas untuk dipahami oleh umatnya di belakang beliau dengan secara utuh. Bapak dan Ibu, sayangnya, ini ada sayangnya, selama ini kita umat Islam ini agaknya seringkali kita memandang iman, Islam, dan ihsan itu secara terpisah satu dengan yang lain, dan lebih cenderung sektoral. Bahkan tidak jarang kita kurang berhasil atau belum berhasil, belum mampu untuk menemukan dan memahami hubungan-hubungan fungsional apa sesungguhnya interconnect yang ada di antara iman, Islam, dan ihsan itu seperti apa dan bagaimana. Paradigma yang harus dibangun sekarang ini ialah bagaimana memandang ketiga komponen ini sebagai satu kesatuan yang integratif dalam keselarasan dan kesatuan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ini saya beri contoh. Betapa sering kita melihat para jamaah haji kita yang sudah banyak meninggalkan ihsan dalam pelaksanaan ibadah haji. Mereka berhaji, Pak.
ke Baitullah, tapi mereka tidak menerapkan ihsan di dalam ibadah. Ketika orang tawaf yang menjadi rukun dari umrah dan haji atau ibadah, itu ada salah satu ritual, yaitu yang disebut dengan mencium hajar, takbir hajaril aswad. Bisa tidak Bapak memperhatikan bagaimana cara orang mencium hajar aswad? Oh, si ikut-ikutan. Yang penting dia dapat, biar orang lain luka terinjak nggak usah. Makanya ketika saya masih tinggal di sana, itu ada peristiwa Pak, ada jemaah haji keinjak meninggal Pak ketika mencium hajar aswad. Padahal mencium hajar aswad itu adalah perkara sunnah. Tidak orang mencium hajar aswad pun tidak masalah, tidak apa. Cuma jemaah haji kita ini kan kalau tidak diberikan penjelasan kan sedikit mengatakan bahwa mencium hajar aswad itu yang penting dia mencium hajar aswad. Saya jemaah haji cerita dengan saya, Pak Ustaz, alhamdulillah saya tadi malam dapat suami istri mencium hajar aswad. Alhamdulillah, saya katakan itu rezeki Bapak. Cuma saya tanya, Bapak tawaf nggak? Ya enggak. Jadi dia langsung dari pemondokan langsung masih langsung menuju hajar aswad itu nggak ada pahalanya Pak. Nggak ada apa-apanya. Bapak kalau mau mencium hajar aswad di sela-sela tawaf, Bapak tawaf di sela-selanya Bapak cium hajar aswad, itu baru menjadi ibadah. Jadi kalau Bapak langsung cium aja, ya udah Allah besar, masya Allah besar. Bapak tawaf nggak? Kali-kali sedang tawaf, nah cium hajar aswad. Jadi mencium hajar aswad itu bukan ibadah yang berdiri sendiri. Sama juga dengan orang tahu-tahu ya tinggal aja, tidak dalam salat. Gimana? Tahu-tahu ruku aja, salat enggak. Nah, bagaimana orang-orang jemaah haji ketika mencium hajar aswad? Mereka sudah banyak meninggalkan ihsan. Saya membayangkan Pak di dalam pikiran saya, bisa tidak pada suatu ketika mencium hajar aswad itu orang-orang yang berdesak-desakan itu saling mempersilakan kepada saudara. Pak, silakan. Mungkin tidak terjadi, nggak pernah Pak. Pokoknya ada kesempatan saya yang nah, kalau saya lihat ada orang tua apa? Nah, saya tanya banyak. Saya Bapak dua. Mana ihsan dalam ibadah kita? Mana ihsan kita dalam berpolitik, mana ihsan kita dalam berekonomi, mana ihsan kita dalam berbudaya, mana ihsan kita dalam berinteraksi sosial, mana ihsan kita dalam berdakwah. Berdakwah juga itu harus ada perlu ihsan. Tidak boleh berdakwah cuma mati-mati orang, tidak boleh. Anda masuk neraka, saya yang masuk surga, tidak boleh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati. Apa penyebab terjadi seperti ini Pak? Orang banyak meninggalkan ihsan dalam ibadah. Mungkin salah satu penyebabnya barangkali kita dihadapkan pada kenyataan bahwa porsi kajian dan pembahasan tentang al-ihsan itu sangat kurang dan sedikit sekali dalam buku-buku agama kita ketimbang pembahasan dan kajian tentang iman dan Islam, termasuk dalam literatur akidah sekalipun yang sering dibahas dengan secara mendalam dan detail adalah dua komponen saja, yaitu iman dan Islam. Ihsan ini jarang dibahas oleh buku-buku yang berkaitan dengan kajian agama kita. Padahal ihsan itu adalah salah satu komponen daripada ajaran. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tadi mengatakan rukun ihsan itu ada dua. Yang pertama, kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, atau Allah melihat kita. Yang pertama disebut dengan musyahadah, yang kedua disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi, pengawasan. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tentang pengawasan melekat itu adalah ihsan itu. Kalau sekarang kita kan enggak, ada orang yang ditugasi mengawasi. Cuman dia sebagai pengawas perlu diawasi juga oleh atasannya. Atasannya yang mengawasi ini, ada lagi yang mengawasi di atas. Akhirnya nggak berkesudahan.
Nah, kalau dia seorang mukmin dan muslim itu, dia merasa langsung diawasi oleh Allah Subhanahu. Tapi ini tidak akan datang serta-merta. Harus dengan latihan, harus dengan mujahadah. Muraqabah itu harus dengan mujahadah, dengan kesungguhan, dengan latihan. Oleh karena itulah kita harus untuk merasakan salat malam. Salat malam itu adalah salah satu latihan untuk supaya kita apa? Merasa diawasi oleh Allah. Kalau malam hari itu kan kita nggak ada orang lain yang menyaksikan kita salat malam, hanya cuma Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus berbuat ihsan? Bagi seorang muslim dan mukmin, berbuat ihsan bukanlah hanya sekedar mengejar keuntungan materi dunia dan atau sejenisnya tetapi lebih merupakan kepatuhan, ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul. Sekurang-kurangnya Pak, ada 3 alasan mengapa kita harus berbuat ihsan. Yang pertama, karena kita merasa adanya monitoring Allah terhadap diri kita. Nah, kita lagi kan Ramadan Pak. Ramadan itu, puasa di siang hari Ramadan itu merupakan salah satu sarana untuk apa? Kita merasa dimonitor terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, di siang hari Ramadan, hari panas terik, ada orang di rumah, kita aja dan di rumah, ada es sirup dalam kulkas. Kalau maunya saya Pak minum, saya lepas haus. Tapi maunya Allah tidak. Anda tidak boleh minum sampai maghrib nanti. Itu adalah latihan-latihan. Jadi latihan untuk muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu beriman kepada Allah dalam keghaiban. Dalam keadaan kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada perbuatan kita. Kan kita tidak bisa melihat Allah. Kalau ada orang mengatakan, oh saya lihat Allah kemarin, nah itu dia bohong. Makanya hadisnya mengatakan ka'annaka, seolah-olah di dunia ini mana bisa kita melihat Allah. Tapi kalau Bapak mau melihat Allah, sabar aja nanti di surga. Kalau di surga Allah perkenankan kita melihat kepada Allah. Sehingga ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti ketika di surga, Nabi mengatakan bahwa nanti Anda di surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, ya Allah, bagaimana caranya melihat Allah? Di dunia kami tidak pernah melakukan. Kata Nabi, Anda akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga seperti Anda di dunia melihat bulan purnama. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada diperkenankannya seorang mukmin dan muslim melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Intinya dari pengajian kita hari ini adalah mari kita selalu mencari ridha Allah dalam kehidupan ini, dan mari kita menerapkan konsep ihsan itu dalam kehidupan kita. Apa ihsan? Berbuat baik, berkualitas, didorong karena apapun pekerjaan yang kita lakukan. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kita akan mendapatkan ridha. Puncaknya seperti yang saya katakan tadi, radhiyallahu anhum. Kalau Allah sudah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah, itulah puncak tertinggi yang tidak ada lagi hal dibanding. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah yang kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan kita selalu keadaan sehat. Amin. Saya kira mari kita A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wala taj'alna fina syaqiyyan wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin wa qdi dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la mubtalan illa 'afaita ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Yang benar dari kita sampaikan pasti datang dari Allah, yang salah dari saya dan saya. Sekian, assalamualaikum. Masjid Darussalam takbir. Forkomas takbir. DMI takbir. Alhamdulillah. Bu Sajah takbir. Mujahidah takbir. Ya cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dalam warahmatullahi mencari ridho wabarakatuh. Allah, gimana menurut Pak Ustadz perkembangan di negara Indonesia ini, terutama umat Islam? Ya, baik. Banyak hal-hal yang melakukan kebaikan, cuman tidak, sepertinya tidak benar gitu. Ya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Terus terang saya sangat bangga dengan apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Jemaah Forkomas, dan saya sejak dari awal Forkomas berdiri ini saya sudah mengikuti, dan alhamdulillah sekarang jadi berkembang. Yang penting di dalam Forkomas ini kita harus menjaga kekompakan. Ukhuwah Islamiyah itu penting. Ukhuwah Basyariah. Dan sebetulnya ada lagi satu lagi, ukhuwah imaniyah, Pak. Ukhuwah wataniyah juga harus kita jaga kekompakan kita, sehingga dengan kekompakan itu banyak hal-hal pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa kita lakukan bersama. Karena seperti kata pepatah kan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi tidak ada pekerjaan yang berat yang tidak bisa dilakukan, yaitu dengan secara bersama-sama. Mudah-mudahan jayalah Forkomas ini ke depan, dan insya Allah saya berharap kepada Ketua Forkomas kita Bapak Iman untuk membuat kaderisasi. Karena bagaimanapun satu saat Forkomas ini harus beliau tinggalkan. Nah, siapa yang akan meneruskan Forkomas sudah beliau tidak aktif lagi. Nah, ini harus dipikirkan sekarang. Mudah-mudahan Forkomas tetap jaya, tetap dapat melakukan hal-hal yang positif demi kebaikan masyarakat dan umat kita secara keseluruhan. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.